Faisal Assegaf Ba'alwi menghina keluarga Gus Dur. Dalam channel Cahaya Hidayah dengan judul Faisal Assegaf Ba'alwi hina Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Bansar dan santri, dengan tautan video sebagai berikut. Faisal Assegaf Ba'alwi mengatakan, terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Klaim-klaim yang sangat berlebihan. Karena saya punya catatan. Ini jelas saya melihat kok. Pada periode bulan Oktober hingga bulan November 1945, tidak ada dokumen resolusi yang namanya dibuat oleh Hasyim Asy'ari. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Gipo, itu sosok dari akar perumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU. Saya sudah nonton kalian punya berbagai video dan pernyataan-pernyataan konyol yang menyerang diri saya pribadi, bahwa saya ini bersuara mengkritisi sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Dan kemudian saya mengkritisi perilaku oknum-oknum NU yang saya sebut dedengkot-dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Dan kalian menuduh saya seolah-olah saya ini mendapatkan sesuatu atau disuruh oleh orang lain untuk berbicara kebenaran di ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara. Apalagi saya ini umat Islam, aswajar. Apa-apaan kalian? Kalau kalian punya bukti saya mendapatkan sesuatu imbalan untuk mengobok-obok NU, saya minta sekarang kalian arahkan bukti itu kepada aparat penegak hukum. Sangat bodoh kalian. Begitu bencilah kalian sama saya, yang kalian klaim punya bukti bahwa saya itu dipakai, ditunggangi oleh kepentingan lain untuk mengobok-obok NU. Paporkan sana ke aparat, bawa buktinya. Tapi saya kasih ingat ya, ucapan kalian sangat berlebihan. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Pembunuhan karakter kepada diri saya tidak ada pengaruh. Karena fakta-fakta kebenaran tidak bisa kalian ubah. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahalah. Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari, karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya berjuang 20 tahun lebih di luar sistem negara untuk melakukan upaya perubahan tanpa meminta imbalan apapun. Kenapa saya bebas berbicara? Karena saya tidak terikat. Saya terikat oleh nurani saya dan akal sehat saya. Saya mau buktikan sesungguhnya siapa yang mencari keuntungan faedah dari NU ini. Itu anak-anak Gus Dur. Terlalu banyak mereka bikin yayasan-yayasan, foundation-foundation untuk mencari uang. Dengan mengkultuskan Hasyim Asy'ari, mengkultuskan Gus Dur untuk mereka mendapatkan faedah. Fulus. Yang mereka tidak pernah melaporkan kepada seluruh ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Umat NU. Ingat yang saya katakan ya, dari awal kritik saya terhadap NU adalah organisasi massa. Organisasi NU. Kalau menyangkut dengan masyarakat NU atau masyarakat muslim berfaham ahli sunnah wal jamaah, saya tidak
menggubris. Karena saya pikir kelompok ini terpisah dari organisasi. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya. Oleh petinggi-petinggi partai PKB yang selama ini merasa paling NU. Norak kalian, bobrok kalian. Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi NU ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Gipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya, saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut, mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Gipo sebagai presiden pertama pembentukan PBNU, organisasi. Kalau saya mau buka sejarah ini, paling banyak partisipasi kalangan-kalangan Muslim Tionghoa, Muslim Arab, Muslim di luar Jawa, Muslim Jawa Tengah, Muslim tokoh-tokoh ulama dari Jawa Barat. Keragaman. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Saya punya data-data sejarah, dan saya melihat sejarah tidak dalam rakitan-rakitan sejarah yang kalian bikin untuk mengkelabui umat, mengklaim dengan akal sehat yang sangat tidak bisa diterima. Akal sehat yang dilakukan hanya asabiyah, fanatik kelompok. Saya punya catatan dari hari ke hari tentang Indonesia. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Tidak ada terlalu unggul yang namanya itu Hasyim Asy'ari. Kenapa tiba-tiba dalam perjalanan seolah-olah dikultuskan sedemikian rupa, diagung-agungkan begitu besar, yang ujungnya anak cucunya itu pergi mencari uang lewat yayasan-yayasan foundation yang tidak pernah ada laporan transparansinya kepada publik, yang tidak ada tujuannya untuk apa, yang berimplikasi setiap orang mengkritik NU dituduh macam-macam, berafiliasi sama kelompok ini, ditunggangi oleh kelompok ini, dibayar oleh kelompok ini. Malu kalian. Demikian isi perkataan Faisal Assegaf Ba'alwi terhadap NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Dari transkrip pernyataan di atas, kita bisa memetakan narasi peyoratif dan hinaan Faisal kepada beberapa entitas individu dan komunitas. Pertama, hinaan dan tuduhan kepada keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang menuduh keluarga Gus Dur sebagai satu-satunya pihak yang paling mengambil manfaat finansial dari kebesaran NU. Ia juga menuduh mereka sengaja mengkultuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur demi mendapatkan keuntungan materi, fulus, melalui yayasan-yayasan, foundation. Ia juga menuduh yayasan tersebut tidak transparan dan tidak melaporkan keuangannya kepada umat. Dari sini kita merasakan begitu dalam rasa ketidaksukaan seorang Ba'alwi ini terhadap keluarga Gus Dur. Yayasan yang didirikan oleh keluarga Gus Dur, seperti Gus Durian Network, Dawahid Institute, dan lain-lain, bergerak di ranah kemanusiaan, advokasi hak minoritas, perdamaian global, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Lembaga-lembaga ini diaudit secara profesional dan bekerja sama dengan berbagai lembaga kredibel.
bukan tempat dalam tanda kutip mencari uang pribadi. Warga NU menghormati Gus Dur dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan karena dipaksa oleh keluarga, melainkan karena jasa besar kedua tokoh tersebut dalam sejarah bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional, Gus Dur sebagai bapak pluralisme dan Presiden RI keempat. Menyamakan rasa cinta kultural, mahabbah, umat dengan pengkultusan demi fulus adalah penyederhanaan yang sinis dan keliru. Faisal Assegaf Ba'alwi menuduh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencatut nama Ahmad bin Abdullah Assegaf. Dalam transkrip di atas, Faisal Assegaf menuduh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tanda kutip mencatut tokoh Ba'alwi dalam Muqaddimah Kanun Asasi tanpa bukti manuskrip akademis. Demikian itu adalah fitnah sejarah. Pengutipan ucapan Ahmad bin Abdullah Assegaf dalam kurung ia menyebutnya secara salah Abdullah bin Hasan Assegaf yang menghimbau masyarakat untuk masuk NU memang ada dalam Muqaddimah Kanun Asasi, walau tidak ada bukti pembanding tentang ucapannya itu kecuali dari Kanun Asasi. Tetapi ketika yang meriwayatkannya itu orang yang terpercaya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, riwayatnya itu dapat diterima. Tidak ada satupun karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari yang menyampaikan riwayat sebuah kutipan kecuali kita menemukan kebenaran dari kutipannya itu. Menerima kutipan tentang Ahmad bin Abdullah Assegaf dalam Muqaddimah Kanun Asasi dari sosok sikoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa adanya mu'arrikh adalah sesuatu yang dibenarkan dalam metodologi ilmu hadis dan historis. Sedangkan untuk perawi yang telah didapati pernah berdusta dalam pengutipan, maka kutipan-kutipannya harus diverifikasi ketat. Ketika kita menerima riwayat dari ulama-ulama Ba'alwi tentang sejarah dan nasab misalnya, kita harus memverifikasi secara ketat, karena kegemaran mereka dalam berdusta tentang nasab dan sejarah. Sosok ulama-ulama Ba'alwi seperti Ali As-Sakron, Muhammad Hirid, Alwi bin Tahir Al-Haddad, Salim bin Jindan, Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan sebagainya, adalah ulama-ulama yang harus ditolak riwayatnya karena kedapatan beberapa kali berdusta dalam pengutipan. Seharusnya Faisal Assegaf berterima kasih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa tokoh Ba'alwi yang tidak dikenal itu ucapannya dikutip, sehingga namanya sampai saat ini ada dalam Kanun Asasi. Sosok Ahmad bin Abdullah Assegaf bisa kita katakan sebagai sosok yang tidak konsisten. Hal itu jika kita cermati kata-katanya yang dikutip dalam Kanun Asasi yang menyerukan orang untuk masuk NU. Tetapi kemudian pada 8 Maret tahun 1928, ia sebagai sekretaris mengirim surat kepada pemerintah Belanda agar mengesahkan perkumpulan baru yang ia dirikan yang bernama Robitoh Alawiyah atau RA. Pendirian perkumpulan baru yang bergerak dalam bidang yang sama dengan NU, yaitu RA, menegasi seruannya sebelumnya agar orang masuk NU. Dalam konteks ini, perkataan Faisal Assegaf bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencatut nama Ahmad bin Abdullah Assegaf ada benarnya jika Faisal Assegaf dapat membuktikan adanya pernyataan istidrak dalam kurung narasi lanjutan yang menganulir pernyataan sebelumnya dari Ahmad agar kata-katanya dihapus dalam Kanun Asasi. Dalam website resmi Robitoh Alawiyah, tujuan awalnya dibentuk RA banyak kesamaan dengan NU. Dalam statutan pasal 3, RA disebutkan di antara tujuan dibentuknya RA adalah mendidik anak piatu, menolong janda-janda, orang tidak mampu, fakir miskin, melaksanakan dan menyebarkan ajaran Islam dan bahasa Arab dan ilmu lainnya. Tujuan dalam poin-poin ini sama dengan tujuan NU dalam statutan NU saat pendiriannya. Jika keduanya sama, mengapa harus membentuk lagi? Kenapa tidak ikut NU saja? Pada tahun 1928 juga, RA membentuk perwakilan-perwakilan daerah yaitu di Probolinggo, Cianjur, Sukaraja, Tulungagung, Bangil, ND, Tegal, Jombang, Jember, Makassar, Mojosari, Lumajang, Malang, Sumeneb, dan Banyuwangi. Jadi, jika kita katakan bahwa ucapan Ahmad bin Abdullah Assegaf yang dimuat dalam Kanun Asasi itu tidak konsisten, kita mempunyai mubarrir, dalil pembenar. Jika ia konsisten dan tulus mendukung NU, untuk apa kemudian ia menjadi penggerak berdirinya RA, padahal poin-poin tujuannya sama? Ini adalah pelajaran sejarah yang penting bagi NU tentang akhlak dan sikap Ba'alwi terhadap NU yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mencari celah menyaingi NU jika ada kesempatan atau menyusup di dalamnya jika kenyataan berbicara sebaliknya. Tetapi, kadangkala pelajaran tentang sejarah banyak diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki karakter kepemimpinan komunitas yang kuat.
Faisal Assegaf menuduh dokumen resolusi jihad tidak ada. Dalam transkrip itu pula kita baca, Faisal Assegaf dengan begitu mudah mengklaim bahwa tidak ada dokumen resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945 yang dibuat untuk melawan penjajah. Padahal dokumen resolusi jihad disepakati dalam rapat ulama konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya, yang dipimpin langsung oleh PBNU di bawah arahan Hadratus Syekh. Dokumen ini dimuat di berbagai surat kabar waktu itu, seperti Kedaulatan Rakyat. Mengatakan dokumen ini tidak ada, Faisal telah menghina intelektual NU sebagai pendusta, bahkan menganggap perangkat negara tidak berintegritas ketika menetapkan Hari Santri berdasarkan resolusi jihad yang ahistoris. Kenyataannya, resolusi jihad itu bukan hanya diumumkan NU kepada Nahdliyin, tetapi juga dimuat oleh beberapa surat kabar waktu itu. Surat kabar itu adalah bukti primer yang tidak dapat dibantah siapapun bahwa resolusi jihad itu benar-benar kejadian historis di masa lalu. Berbeda dengan klaim-klaim kaum Ba'alwi tentang sejarah, seperti tentang bahwa Ali Al-Habsyi Kuitang adalah penentu tanggal proklamasi. Cerita itu hanya cerita fiksi yang difabrikasi untuk tujuan tertentu tanpa ada data sama sekali. Jika Faisal Assegaf ingin bukti dokumen resolusi jihad, silakan buka arsip koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi nomor 26 tahun ke-1, Jumat Legi 26 Oktober 1945. Faisal Assegaf mencoba membangun narasi bahwa sejarah NU adalah sebuah rekayasa, namun argumentasi yang ia gunakan justru rapuh dan terbantahkan oleh data-data yang nyata. Hinaan dan tuduhan Faisal Assegaf kemudian dilaporkan oleh beberapa unsur NU pada tahun 2021. Laporan tersebut diantaranya dibuat oleh Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Kiai Haji Rahmat Zailani Kiki, dan terdaftar dengan nomor LP-B-0668-12 Komawi /SPKT-Bareskrim Polri. Dalam proses pengusutannya, Bareskrim Polri telah memeriksa belasan saksi yang terdiri dari saksi pelapor dan ahli bahasa maupun sosiologi.